sahabat semuanya, dan kami juga menyapa untuk saudara-saudara sekalian yang menyimak melalui streaming. Dan tema yang diberikan adalah mengenai freedom from fear of death. Ya, suatu tema yang tidak mudah, tapi kita mau belajar mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari topik ini. Banyak orang memiliki sikap-sikap yang berbeda dalam menghadapi kematian, ya. Dan ada beberapa sikap seperti dari kelompok Gnosticism, ya. Ini adalah salah satu filsafat Yunani yang kalau di kitab Perjanjian Baru itu Gnosticism itu sangat merajalela, tetapi mungkin sekarang sudah tidak ada. Mereka menganggap bahwa tubuh itu jahat, roh itu baik. Sehingga tubuh ini adalah penjara bagi roh yang baik itu. Ya. Sehingga saat mereka menghadapi kematian, mereka menghadapinya dengan sukacita. Kenapa? Itulah momen rohnya mereka itu terlepas dari tubuh yang jahat ini, penjara jiwa ini. Ya. Tapi ada juga kaum ateis dan agnostik, ateis dan agnostik. Ini adalah suatu paham yang sedang merajalela saat ini, bahkan di kalangan kaum muda. Dan kalau gereja tidak siap menghadapinya dan bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang baik, kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak muda akan terseret dan masuk ke dalam paham-paham ateis dan agnostik. Apa itu ateis? Ateis itu tidak percaya Tuhan, ya. A itu tidak, ya. Ateis Tuhan, ya, tidak percaya Tuhan. Agnostik itu A itu tidak, gnostik, ya. Ginosko dari Yunani ginosko, tahu, berarti tidak tahu, ya. Jadi agnostik itu artinya apa? Dia tidak tahu apakah Allah itu ada atau tidak. Karena Allah itu tidak dapat dibuktikan. Ya, karena itu mereka menyebut dirinya agnostik. Ya. Dan itu banyak sekali di antara kalangan anak-anak muda. Apalagi kalau di Eropa, di Amerika, itu sudah banyak sekali. Dan mereka meninggalkan gereja. Dan gereja sepi, ya, karena paham-paham ini. Ya. Jadi apa yang dipahami oleh orang-orang ateis dan agnostik, umumnya mereka berkata karena mereka tidak percaya Allah itu ada, berarti kematian adalah akhir hidup. Dan karenanya, no life after death. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Ya sama kayak binatang, kayak ayam itu ya, mati setelah jadi fried chicken udah ya tidak ada fungsinya lagi. Ya. Jadi akhirnya apa? Sebagian mereka indulge itu apa ya? Ya hidup hura-hura, suka-suka. Ya karena sementara masih hidup, nikmati saja, ya. Tetapi tidak semua yang ateis itu seperti demikian. Ada juga yang justru mereka tuh sangat-sangat etik, ya, sangat-sangat baik. Ya. Tetapi itu pandangan mereka bahwa setelah mati ya sudah selesai, ya, tidak ada lagi, ya, udah no existence lagi. Lalu ada pandangan-pandangan mengenai dari agama-agama, ya dari kita sudah tahu ada yang paham reinkarnasi, ya, dan ada juga yang paham surga neraka. Bagaimana mereka takut dalam menghadapi kematian? Ya, itu kalau yang reinkarnasi biasanya kalau yang khawatir ya, oh saya ini udah banyak jahatnya nih ya, sudah banyak buat nggak benar di dunia ini. Mereka takut mati. Kenapa? Karena nanti reinkarnasi jadi babi. Atau jadi ya, makhluk yang lebih rendah, ya. Nah, kalau yang punya paham surga neraka, ya ada juga kita juga sudah tahu ada yang berkata bahwa surga itu, jalan ke surga itu seperti rambut dibelah 7. Rambutnya udah tipis, ya. Dan nggak usah diinjak, ya, ditekan dikit aja udah putus. Apalagi dibelah 7. Sebenarnya adalah bahasa kiasan betapa mustahilnya masuk surga. Ya. Jadi akhirnya mereka menghadapi kematian dengan ketakutan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, dari sekian banyak pandangan ini, ya,
Saya mau kisahkan ada satu kisah mengenai seorang kaisar, yaitu kaisar ya Qin Shi Huang. Nah, itu adalah kaisar dari dinasti Qin. Nah, Shi Huang sendiri artinya kaisar pertama ya. Yang mungkin kita lebih terkenal dari kisahnya ini mengenai kisah penemuan terakota ya, di mana ada kuburan besar sekali untuk kaisar ini, dan itu ada patung yang seukuran manusia asli, itu ada 8.000 pahlawan di situ ya, tentara di situ, dan ada banyak kereta kuda dan segala macam supaya menemani kaisar yang mati ini ya. Dan waktu itu ya, ini kaisar ini hidupnya sekitar abad ketiga sebelum Masehi ya. Tahun 259 lalu meninggal tahun 210 sebelum Masehi, jadi dia meninggal usianya tidak terlalu tua, umur 49. Nah, suatu saat dia ada satu meteor jatuh ya di tahun sekitar 211 gitu kalau nggak salah ya. Itu ada satu meteor jatuh dari sekitar tepi Sungai Kuning, dan di situ ada tulisannya di meteor itu ya, bahwa kaisar pertama akan mati dan tanahnya akan dibagi. Wah, jadi marah sekali ya kaisar ini. Lalu akhirnya dia bertekad untuk mencari keabadian. Lalu dikumpulkan itu para tukang obatnya ya, para tabibnya, para tukang sihirnya, supaya bisa membuat obat untuk keabadian ya, obat untuk supaya hidup abadi. Nah, dari sekian banyak ahli-ahlinya, para tabibnya, para tukang sihirnya, dia percaya terhadap satu orang yang namanya Sufu ya. Tapi justru kesiannya dia dibohongi oleh Sufu ya. Sufu juga tahu bahwa tidak mungkin membuat obat untuk supaya abadi, akhirnya dia terus-menerus membohongi kaisar ya. Dia bilang inilah, dia bilang itulah ya. Selama 10 tahun dia bilang dia belum ketemu, dan dia harus travel jauh-jauh gitu ya. Dan akhirnya kaisar itu dalam beberapa kali perjalanannya dia nyusul ya bersama-sama si Sufu ini untuk mencari obat keabadian ini ya. Dan akhirnya tidak ketemu, dan pas dia balik dia sakit. Nah, karena sakit ini ada salah satu dari penyihirnya ngasih obat ya, ngasih obat bahwa ini obat manjur ya, obat bisa untuk umur panjang. Akhirnya karena dia sudah putus asa dan dia merasa sudah capek sekali dibohongi oleh Sufu ya, akhirnya dia makan obat yang diberi oleh salah satu tabibnya atau penyihirnya, justru dimakan banyak-banyak. Overdosis, bukan overdosis ya, karena obat yang dikasih itu ternyata setelah penelitian mengandung merkuri. Tahu merkuri? Obat bukan obat air keras itu, air keras. Yang kalau termometer zaman dulu itu ya, ada logam cair, nah itu merkuri. Bahasa kerennya hydrargium. Ya, pelajaran SMA. Oke. Ya, jadi akhirnya malah mati ya. Alih-alih dia mendapatkan obat untuk keabadian, karena dia adalah kaisar pertama yang menyatukan seluruh Cina setelah sekian ribu tahun terpecah-pecah dalam berbagai kerajaan dan saling berperang, dan akhirnya Cina dapat disatukan dan dia menjadi kaisar pertama ya. Dan dia ingin mempertahankan kekuasaannya itu dengan mencari keabadian. Malah ujung-ujungnya dia mendapatkan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mungkin kedengarannya, wah itu kan ribuan tahun yang lalu. Tapi ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita melihat kematian. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pengertian yang benar akan bagaimana kita menghadapi, memandang kematian itu. Sehingga kita tidak lagi takut, melainkan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 14-15, saya menggunakan terjemahan FAYH ya, firman Allah yang hidup, karena ini jadi kita tahu di
Alkitab itu ada terjemahan itu ada tiga macam ya. Pertama adalah literal ya, bagaimana suatu Alkitab diterjemahkan itu kata per kata dari bahasa aslinya ya. Itu namanya literal translation. Lalu ada literal translation itu TB ya, terjemahan baru. Kalau yang kedua adalah dynamic equivalent translation. Ya, bagaimana Alkitab diterjemahkan supaya bisa dimengerti ya dengan lebih baik ya. Ini tapi tidak terlalu jauh berbeda dari teks aslinya, maksudnya kata-katanya ya. Ini biasanya kalau di bahasa Indonesia BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini atau BIS. Nah, kalau ada terjemahan yang ketiga ya, terjemahan yang ketiga adalah terjemahan parafrase. Ya, terjemahan parafrase artinya dari bahasa asli diterjemahkan. Kalau kita baca bahasa asli itu ya kadang sulit mengerti. Karena itu diparafrase atau dikalimatkan ulang supaya dapat dipahami dengan mudah. Dan itulah FIEH. Saya seringkali menggunakan FIEH ya. Karena seringkali di dalam terjemahan TB agak sulit mengerti. Lalu pas saya baca di FIEH, oh begini maksudnya ya. Karena setelah diparafrase. Nah, di dalam Alkitab FIEH di Ibrani 2 ayat 14-15 ya, saya bacakan, sebab kita anak-anak Allah adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, maka ia juga telah menjadi darah dan daging dengan jalan dilahirkan sebagai manusia. Maksudnya Kristus dilahirkan sebagai manusia ya. Sebab hanya sebagai manusialah ia dapat mati. Dan dengan kematiannya, ia mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Hanya dengan jalan demikian, ia dapat membebaskan orang yang karena takut mati, terus-menerus hidup dalam ketakutan. Ya, di dalam Ibrani di sini ayat 15 ini berkata bahwa Yesus datang ke dunia, lahir dari perawan Maria, ya, dia menerima hakikat kemanusiaannya dari perawan Maria, menjadi sama dengan kita. Ya. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Dan dia datang ke dunia di dalam darah dan daging supaya dia dapat mati di kayu salib. Dan dengan demikian, dengan dia mati di kayu salib, dikatakan apa? Dia mematahkan kuasa iblis. Ya. Kalau di dalam ayat-ayat penginjilan itu selalu kita menggunakan dua ayat penting ya. Pertama kalau kita nginjil pakai apa? Pakai Roma 3 ayat 23 ya. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ayat yang berikutnya Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, Roma 6 ayat 23 ini berkata upah dosa adalah maut. Ya. Dan kuasa dari si iblis itu adalah maut. Nah, saya jelaskan. Waktu Kristus datang ke dunia, dia mengalahkan 3 hal yang menjadi musuh utama manusia. Apa? Pertama adalah Yesus mengalahkan dosa, kedua Yesus mengalahkan iblis, dan ketiga Yesus mengalahkan maut. Ada 3 ya. Yesus mengalahkan dosa, Yesus mengalahkan iblis, Yesus mengalahkan maut. Nah, dan karena itu di dalam teks Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, dengan kematiannya Yesus mematahkan. Nah, mematahkan ini di dalam bahasa Yunani katargeo, ya, yang artinya to make of no effect, to destroy, to abolish, to seize kuasa iblis. Jadi kuasa iblis itu dibuat tidak ada kuasanya sama sekali, ya. Dihancurkan, dihapuskan, dihentikan dengan kematian Kristus. Nah, saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Saat Yesus datang ke dunia,
Dan dia dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba dan menjadi sama dengan kita, dan dia taat kepada Allah, kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Saat Yesus disalib, apa yang terjadi di sana? Saat Yesus di kayu salib, dia berkata, dia mengutip lagu yang di dalam Mazmur 22, ya, ayat 1 dikatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini tidak dapat ditafsirkan sebagai Allah meninggalkan dia, ya, tetapi harus dilihat dari konteks Mazmur 22 bahwa Eli Eli lama sabachthani adalah suatu seruan seorang yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan yang tidak seharusnya dia tanggung. Dan itu yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Dan dengan dia berkata Eli Eli lama sabachthani, dia sedang berkata itu loh nubuatan yang di dalam Mazmur 22 itu sedang terjadi saat ini. Ya. Jadi kita tidak memahami Eli Eli lama sabachthani sebagai Allah meninggalkan dia. Tetapi justru Eli Eli lama sabachthani itu sedang penggenapan dari kitab nubuatan Mazmur 22 di dalam kisah penyaliban Kristus. Dan setelah dia berkata Eli Eli lama sabachthani, lalu terjadilah kegelapan selama 3 jam, ya, kira-kira dari jam 12 sampai jam 3. Lalu kemudian di penghujung penyalipannya, Yesus berkata apa? Sudah selesai. Di dalam bahasa aslinya sudah selesai itu adalah tetelestai. Ya, tetelestai itu memiliki arti sudah selesai, it is finished, juga memiliki arti it is accomplished, juga punya arti it is paid in full, dibayar lunas. Apa yang dibayar lunas? Kutuk dosa. Apa itu kutuk dosa? Kematian. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi saat Yesus di kayu salib, dia disalib, dia berkata tetelestai. Dia sedang berkata sudah selesai, aku sudah membayar dengan lunas segala surat-surat hutang akibat kutuk hukum Taurat. Dan dosa-dosa kita. Saat kita percaya kepada Kristus, surat-surat hutang kita pun disalibkan, dipakukan di kayu salib. Ya. Dan karena itu Yesus mengalahkan dosa. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, dia mengambil kunci kerajaan maut, ya, dan dia bangkit, dia mengalahkan iblis dan maut. Ya. Jadi Yesus datang ke dunia. Karya keselamatan yang mencakup dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut. Itulah karya Tuhan. Ya. Lalu berikutnya apa? Yang poin yang harus kita pegang. Bahwa dia sudah mengalahkan, mematahkan kuasa iblis. Ya. Lalu yang kedua adalah Yesus bangkit dan menjadi anak sulung. Ya. Nah, ini ayat ini penting. Penting, dan ini yang sering kali diserang dari luar, ya. Bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yang mati itu orang lain, ya. Nah, dan segala macam tuduhannya. Justru yang diberitakan dari sejak semula mengenai Injil keselamatan adalah kebangkitan Kristus. Sebab kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Kalau Kristus tidak bangkit, berarti juga tidak ada kebangkitan. Dan kalau kita tidak dibangkitkan, kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia. Mempercayai sesuatu yang tidak menjanjikan keselamatan kekal. Dan di dalam ayat ini, di dalam 1 Korintus 15 ini dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Oke, kita langsung berikutnya. Next.
Poin yang ketiga adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu, sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita berpikirnya apa? Di mindset kita kalau mendengar ayat ini. Kita meninggal, ada rumah di sorga. Dan rumahnya adalah rumah kekal. Selama-lamanya di situ. Betul ya? Bukan. It's temporary. Our final destination di mana? Di bumi. Ya, langit baru dan bumi baru. Ya. Yerusalem baru turun. Dan Allah bersama-sama umatnya di mana? Di bumi. Jadi our final destination adalah bumi. Ya. Bagaimana langit dan bumi baru itu diperbarui untuk umatnya. Dan tidak ada lagi dosa. Itulah langit dan bumi baru yang Tuhan sediakan. Ya. Dan poin yang keempat yang kita harus tahu adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saat ini kita sudah tahu bahwa kematian Kristus, kebangkitan Kristus sudah memberikan kepada kita jaminan akan keselamatan, jaminan akan kehidupan kekal, jaminan akan kebangkitan. Ya. Karena itu saat kita hidup di dunia, kita harus memiliki prinsip hidup adalah Kristus. Maksudnya apa? Hidup melayani Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ini adalah pandangan daripada Alkitab yang dipahami dengan baik oleh orang-orang Kristen pada abad-abad awal. Bahwa mereka kalau mengalami penganiayaan dan kalau harus menderita bahkan sampai mati dianiaya, itu adalah suatu keuntungan. Ya, kita lihat next slide. Saudara-saudara, waktu gereja mula-mula, orang-orang Kristen di abad-abad awal, kira-kira sampai akhir abad ketiga ya, sebelum Konstantin bertobat, ya, gereja dianiaya, orang-orang Kristen dianiaya, dan mereka menjadi umpan, ya, sirkus. Sebelum pertandingan gladiator di Kolosium, ya, di Roma, itu yang menjadi makanan, umpan makanan para singa apa? Orang-orang Kristen, ya, dan ini disaksikan oleh seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus, ya. Dia berkata, saat orang-orang Kristen dijadikan umpan bagi para singa, ya, mereka tidak menghadapi kematian dengan ketakutan. Justru dikatakan suasananya adalah penuh dengan ketenangan dan serenity. Serenity tenang ya, ya. Dan mereka apa? Menyanyi himne. Bayangkan luar biasanya orang-orang Kristen di abad-abad awal yang mengalami aniaya. Mereka menghadapi kematian dengan suatu keyakinan teguh bahwa keselamatan adalah milik mereka dan sebentar lagi mereka akan melihat Yesus muka dengan muka saat mereka dimakan singa. Ya. Dan mereka menyanyi seperti tadi yang dinyanyikan oleh worship leader ya. Blessed assurance, Jesus is mine. Ya, luar biasa. Ya, Yesus adalah milikku, suatu jaminan yang teguh. Nah, next slide. Nah, saudara-saudara, di dalam selain kita tidak melihat bahwa kematian adalah sesuatu yang menakutkan, bahwa ada kelanjutan setelah kematian, bahwa ada jaminan keselamatan setelah kematian. Lalu apakah kita hanya diam-diam saja menanti saatnya kita dipanggil Tuhan? Tidak. Ya. Di dalam zaman kaum Puritan, saudara-saudara tahu kaum Puritan? Kaum Puritan itu sekitar tahun abad ke-17 kalau nggak salah ya. Abad 17-18, mereka memisahkan diri dari membuat kelompok sendiri keluar dari gereja Inggris. Dia melihat gereja Inggris ini tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka mereka membentuk
kelompok sendiri yang disebut kaum Puritan, pure, ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh dengan murni mau mempraktekkan firman Tuhan apa adanya, ya. Dan mereka benar-benar hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam doa, baca firman dan mempraktekkan segala kesalehan dan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Nah, kaum Puritan ini melakukan apa yang disebut memento mori. Memento mori ini bukan istilah baru. Memento mori ini sudah ada dari sejak abad purba, sekitar abad kedua kekristenan. Ya, jadi dari zaman bapak-bapak gereja sudah ada memento mori, tetapi menjadi sangat populer saat kaum Puritan mempraktekannya. Apa yang dipraktekkan dalam memento mori? Memento mori adalah artinya ini bahasa Latin ya. Artinya apa? Remember death. Ingatlah kematian. Ya. Bahkan di dalam prakteknya mereka kadang-kadang pakai tengkorak ditaruh di meja ya, supaya setiap saat bisa ingat kematian. Kenapa? Lihat di sini orang-orang Puritan. Betapa mereka hidup di dalam kesungguhan, di dalam pure, ya, di dalam keseriusan, ya. Dan mereka melihat bahwa mengingat akan kematian itu merupakan suatu bagian yang penting dari disiplin-disiplin asketis. Asketis itu artinya rajin berdoa, rajin puasa, baca firman, hidup kudus dan segala macam, benar-benar mendisiplinkan dirinya dalam hal-hal rohani secara ketat dan disiplin, ketat sekali, ya. Itu adalah disiplin asketik sebagai cara untuk menyempurnakan karakter Kristus di dalam diri mereka dan membuat perhatian mereka tertuju kepada kekekalan jiwa, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita nggak terlalu ekstrim dalam mempraktekkan memento mori, tapi setidaknya kita tahu bahwa setiap kita pada waktunya akan menghadapi kematian. Dan karena itu harus dipersiapkan. Kita tidak tahu, adik saya meninggal usia 40, kanker. Ada juga anaknya teman saya kanker umur 20, kanker tulang, ya. Ada juga yang meninggal masih bayi, we don't know. Ya. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan, ya, dalam menghadapi kematian, kita tidak akan siap menghadap Tuhan. Kita boleh yakin bahwa Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Kita boleh yakin suatu saat nanti kita akan dibangkitkan di dalam tubuh kebangkitan dan bertemu muka dengan Yesus juru selamat kita. Tapi kita hidup sembarangan. Kita tidak akan siap ketemu Dia. Memento mori. Remember death. Dengan cara apa? Ya, next slide. Jadi apa yang kita pelajari dari pelajaran pagi ini? Yesus, ya, mengenai freedom of fear of death. Pertama, Yesus sudah memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kita tidak lagi takut akan kematian. Kita sudah diberikan jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal. Lalu kedua, ya, kita memiliki gembala yang baik. Ya, Bapak Ibu tahu lagunya ya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, aku tidak takut dalam berjalan menghadapi jalan lembah kekelaman. Ya, sebab Tuhan beserta kita. Ya, jadi ketakutan akan kematian itu sudah sebenarnya tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, kita sudah memiliki jaminan keselamatan. Masalahnya hidup ini harus dijalani dengan takut dan gentar. Remember death. Ingat kematian. Ya. Sikap kita adalah mempersiapkan diri,
Mempersiapkan diri apa? Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saat kita nanti dibangkitkan, ada pahala, ada mahkota. Ya, jangan sampai kita hanya sekedar selamat. Ya. Karena itu melayani Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Hidup semakin serupa dengan Kristus. Bila waktunya tiba. Remember death. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup dengan kesaksian dari adik saya. Ya. 2 tahun sebelum dia dipanggil Tuhan, dia pipis. Ya, kok pipisnya berbusa? Ya, kalau kedokteran itu tandanya proteinnya bocor. Ya. Kalau protein bocor berarti ginjalnya bocor. Lalu diperiksa cancer. Ya. Ya, shock segala macam, diem-diem suami istri ke Singapura, baru setelah di sana baru kasih tahu keluarga. Ya. Lalu dioperasi, diambil satu ginjalnya, ginjal ada 2 ya, diambil 1, masih ada sisa 1. Lalu setelah balik sini, ya sebelumnya di sana tinggal di Singapura, setelah operasi itu semingguan kalau nggak salah ya. Lalu terakhir dicek, cek darahnya supaya tidak ada terdeteksi sel-sel kanker, ya, bersih. Balik ke Indonesia, baru 3 bulan, 4 bulan sudah ngerasa perutku begah lagi ya. Terus mulai membesar. Terus 6 bulan datang ke dokter, periksa double. Ya. Itu cancer. Dipotong kayak Pac-Man ya. Tambah gede. Ya, dan cepat sekali. Dan tiap kali dan kira-kira 3 bulan, 5 bulan sebelum dia dipanggil Tuhan, badannya susut cepat sekali. Dan habis itu dia susah jalan, ya, dan sampai suatu saat dia jatuh di kamar mandi karena kakinya sudah sangat mengecil. Ya, dia badannya lebih besar dari saya, ya, bukan gendut ya, berotot gitu ya. Kita kalau tepuk pundak orang penuh ya, kalau saya tepuk bapak ini kan penuh. Nah, setelah dia sakit, kopong. Ya, yang besar itu badannya di sini karena massa di dalam. Ini kopong. Leher sini kan gemuk ya. Cuma tinggal penyangganya. Ya, pokoknya mengerikan begitu ya. Dan dia selalu kepanasan. Jadi kalau masuk kamarnya itu kayak masuk Eskimo ya. Kayak masuk kutub utara itu AC pol ya. Udah kamarnya kecil, AC-nya pol ya. Jadi masuk ke sana kalau tidur harus pakai, kalau istrinya tidur nemenin harus pakai itu training segala macam ya. Kayak nginep di puncak pas hujan-hujan gitu ya. Tapi dia enggak, cuma pakai kaos sama celana pendek. Panas badannya. Ya. Dan hebatnya apa? Dia enggak pernah takut ngadapin kematian. Tiap kali saya dulu zaman ini ya, BBM ya, BlackBerry message. Paul, gimana kabarnya? Baik Son, puji Tuhan. Tidak pernah mengeluh. Beda waktu ada tetangga saya, tetangga mama ya, tetangga ya seumuran mama gitu, zaman dulu ya, kena kanker juga, berkeluh kesah. Why me? Kenapa saya? Kok hidup gini ya? Berkeluh kesah. Tapi adik saya tidak. Baik Son, puji Tuhan, nggak pernah ngomel. Dan saat-saat terakhir hidupnya, ya, pas dia di ICU sehari sebelum, few hours lah kira-kira, belum nggak sampai 12 jam sebelum dia dipanggil, dari gereja datang menjenguk ke ICU, luar biasa indah. Saya melihatnya indah sekali. Apa indahnya? Temennya ya seorang mungkin singer atau apa, suaranya bagus. Dia nyanyi di pinggir tempat tidurnya, nyanyi apa? Great is thy faithfulness. Ya. Oh God, my Father. Lagu itu menguatkan dia. Ya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia.
even in the brink of death. Ya, bahkan di pinggir jurang kematian, dia tetap mengiringi. Dan Mazmur 23 itu berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Ya, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dan saat kita menghadapi masa Tuhan akan memanggil kita, kita pun akan percaya dan kita tidak takut akan kematian. Ya, problemnya adalah hidup ini harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Ya, ada lagu yang bagus itu apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang worship leader. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Freedom from fear of death. Firman Tuhan berkata, Tuhan sudah memberikan jaminan akan keselamatan. Dia sudah mengalahkan, mematahkan kuasa iblis dan memberi kita kemenangan, kebangkitan yang Tuhan janjikan, keselamatan kekal bersama-sama Dia. Apa yang menjadi respon kita? Maka kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai waktunya Tuhan memanggil kita. Itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita kerjakan seumur hidup kita. Tuhan, pakai aku untuk menjadi berkat. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu untuk hidup kami. Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Membawa banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau, Sang Juru Selamat. Untuk melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai